Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar di dalam firman bahwa kita harus menjadi seperti petani. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kita dianjurkan untuk melihat seperti petani yang bekerja keras. Petani itu bekerja keras kenapa? Karena dia harus mempersiapkan tanah, dia harus memelihara, merawat pohon, dan dia harus menunggu, melindungi pohon itu dari semua hama, semua binatang, dan dia harus menunggu waktu. Dan dikatakan semua yang dikerjakan petani itu dia bisa kerjakan, tapi ada unsur. Dia harus menunggu Tuhan, dia harus menunggu surga menurunkan hujan. Ada hujan musim semi dan ada hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir. Dan inilah yang petani itu tahu dengan pasti. Dia bisa bekerja dengan keras, tapi dia juga perlu hujan dari surga. Dan ini dia harus tunggu, dia harus sabar. Ketika seorang petani mulai dari biji, maka dari sebuah biji untuk bisa menjadi pohon yang menghasilkan buah, itu perlu waktu, perlu kesabaran. Karena itu di dalam Yakobus dikatakan, sabarlah kamu seperti seorang petani yang sabar menantikan hasil. Dan dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Ya, petani itu bekerja keras. Karena itu kita pun ketika kita bekerja bagi Tuhan, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, mari kita kerja dengan jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerja keras, tabur kebaikan, tabur benih iman, terus tabur terus. Dan kita harus tekun dan sabar. Dan dikatakan petani itu adalah orang yang pertama menikmati hasil. Ya kalau saudara lihat petani yang mengerjakan, dialah yang pertama kali tahu ketika hasil itu sudah matang. Maka dia juga yang pertama kali menikmati. Dia mencicipi, dia merasakan. Berarti ini ada satu janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bahwa ketika Tuhan bilang sabar, ketika kamu ditekan sabar, kamu ada masalah ditekan kanan kiri, sabar, dikata-katai sabar. Kenapa harus sabar? Karena nanti ada buah yang dinikmati. Dan dikatakan dalam Ibrani 10, karena kamu memerlukan kesabaran, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, maka kamu akan mewarisi apa yang dijanjikan. Jadi sesudah kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita nggak sabar, kita bisa hilang upahnya karena kita nggak sabar. Tapi kita perlu tekun dan sabar supaya kita mewarisi apa yang dijanjikan. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan terutama di waktu-waktu ini. Ketika peperangan rohani terjadi begitu dahsyat, saudara dan saya perlu sabar, diam di bawah naungan sayap Tuhan. Terus tekun berada di dalam firman dan doa. Maka Tuhan sudah menyiapkan. Pasti, petani itu pasti akan menuai hasil. Bahkan dari satu biji, dia akan mendapatkan berkali-kali lipat. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kita akan menuai satu janji yang begitu besar, jauh lebih besar dari apa yang kita tanggung derita kita sekarang. Kemuliaan itu jauh melebihi. Biar ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati.